Untuk teman-teman yang jualan makanan dan minuman, yang punya bisnis kuliner, apapun, mulai dari yang jualnya online sampai yang udah punya warung dan toko sendiri, wajib banget nonton video ini. Karena di video ini gue akan berbagi ide dan strategi untuk teman-teman yang jualan makanan dan minuman saat Ramadan nanti. Apa aja yang dibahas, mulai dari bagaimana kita memanfaatkan momentum untuk Ramadan, dan apa aja cara-cara yang bisa kita lakukan biar makanan dan minuman itu laku, terjual habis, dan gak mubazir. Jadi pastikan nonton video ini sampai habis, oke? Hai teman-teman, salam kenal, gue Bakti. Jadi video ini akhirnya gue buat setelah gue kepikiran banget sama Ramadan tahun lalu. Jadi kejadiannya gue pulang dari tempat kerja ke arah rumah, itu menjelang maghrib. Jadi banyak banget yang jualan kan, ada yang jualan gorengan, makanan, minuman. Banyak banget, mulai dari segala macam kolak gitu. Tapi banyak banget yang gak laku. Nah, tahu sendiri kan, karena tahun lalu tuh 2020, pas pandemi, jadi orang mungkin mau jajan takut, kalaupun berani ya duitnya nggak ada karena banyak banget yang nggak kerja, kena PHK, nggak ada pemasukan, ya kan? Beda banget sama Ramadan tahun 2019 saat sebelum pandemi. Saat orang nggak takut untuk jajan, dan kalau mau jajan juga masih punya duit untuk jajan kali ya. Beda sama tahun 2020 kemarin gitu. Karena itu gue kepikiran banget, jadi pas banget gue punya ide, baru beberapa hari ini kepikiran, jadi gue bagi aja lah. Ada yang nonton atau nggak ada yang nonton, gue nggak terlalu peduli sih. Cuman gue pengen aja biar para ibu-ibu, bapak-bapak, dan teman-teman yang jualan waktu Ramadan nanti bisa lebih laku, atau setidaknya melakukan hal yang berbeda dari yang biasanya teman-teman lakukan. Oke, udah cukup ceritanya. Sekarang kita langsung masuk aja ke apa ide-ide yang mau gue bagiin. Siap-siap simak yang serius. Oke, Ramadan itu banyak peluang. Salah satunya untuk makanan dan minuman. Ada momen sahur, ada momen buka puasa, ada momen buka bersama, ada momen kumpul keluarga, atau ngumpul sama teman-teman yang udah lama gak ketemu. Banyak banget kan momen di Ramadan. Nah, yang gue pelajari selama pandemi ini, zaman dan cara orang beli tuh udah berbeda. Sekarang orang malas keluar, kalaupun berani pasti ada sedikit rasa takutnya. Sekarang mereka pengennya gampang, pesen online, bisa diantar, mereka tinggal duduk di rumah, pesanan datang. Jadi ide dan strategi yang gue bagikan ini secara umum simpel banget. Teman-teman tinggal buka pesan online aja, bisa lewat WA, bisa lewat Facebook, Instagram, lalu bilang, bisa diantar. Di WhatsApp kan ada banyak banget tuh, grup keluarga, ada grup RT, ada grup alumni yang angkatan segini, ada grup alumni yang semua angkatan, ada grup alumni yang dari satu angkatan kita buat geng lagi, segala macam. Pasti banyak banget kan, ibu-ibu, bapak-bapak kalau punya grup tuh pasti banyak banget. Jadi teman-teman bisa manfaatin segala macam banyak grup itu, atau manfaatin juga status WA. Kita manfaatin itu aja. Jangan malu untuk posting jualan halal, karena itu halal dan nggak dilarang. Jangan malu juga untuk posting berkali-kali gitu. Lagian kita kan bukan cuma mau jualan, tapi kita niatnya tuh adalah membantu untuk menjadi solusi orang-orang yang butuh makanan. Tapi kan ada Grab, ada Gojek, ada GoFood, ada Shopee Food, masih banyak lagi food yang lainnya. Emang masih pada mau itu pesan nama kita? Ya kan beda, semua itu pakai ongkos kirim yang mahal kalau jauh. Kalaupun dekat juga ada ongkos kirim minimalnya, minimal 10.000 atau 15.000, gue lupa. Terus ada waktu nunggunya, jadi ketika kita mesen, nunggu di resto lama, apalagi kalau misalnya jam buka puasa atau jam sahur itu, pesanan-pesanan online pasti banget penuh dan lama gitu. Beda banget sama yang kita lakukan kalau misalnya orang pesan sama kita, karena kita mungkin jaraknya dekat, atau rumah kita dekat, atau kita tetanggaan, atau kita teman kantor, jadi begitu mereka pesan ya udah tunggu sebentar langsung datang gitu. Apalagi kalau misalnya tetangga baru mesen, ditinggal mandi, nyapu, segala macem, udah selesai dapat. Makanannya jadi bisa diantar ke rumah. Jadi sekarang kita udah punya nih marketnya, pelanggannya nih udah ada. Yaitu orang yang males, atau nggak bisa, atau nggak sempat masak untuk sahur dan untuk buka puasa. Tinggal dibikin spesifik lagi marketnya ini.
pelanggannya teman-teman ini seperti apa? Tetangga atau teman kantor atau jualan untuk umum gitu. Jadi tinggal dipikirin dulu sebentar. Maksudnya gini, kalau tetangga bisa diantar, kalau teman kantor bisa nitip, bisa dipesan sebelumnya. Pokoknya gitu. Jadi teman-teman pikirin dulu sebentar tentang itu, apa yang udah gue jelasin. Sampai sini gue rangkum sebentar ya. Jadi yang pertama kita punya sebuah masalah, yaitu orang-orang ingin buka puasa, ingin makan sahur, tapi males atau nggak bisa atau nggak sempet untuk masak pas makan sahur dan buka puasa. Jadi solusi yang bisa kita berikan adalah kita menawarkan makanan dan minuman yang kita bikin atau kita jual kembali, bisa dipesan online, bisa diantar, dan mereka tinggal bayar, nunggu, dan makan aja waktunya buka dan waktunya sahur. Sampai situ dulu, udah oke? Kayaknya oke. Kita lanjut. Oke, selain yang tadi, kita punya market atau pelanggan lain, yaitu orang yang pengen buka bersama, orang yang pengen kumpul keluarga, atau pengen kumpul sama teman-temannya yang udah lama gak ketemu karena kondisi ini. Itu semua adalah pelanggan lain dari kita. Nah, untuk market yang ini, jadi intinya kita punya sebuah masalah baru, yaitu orang pengen buka puasa bersama, atau pengen ngumpul sama keluarga, atau pengen ngumpul-ngumpul sama teman lama yang udah lama gak ketemu di suatu tempat. Dan mereka membutuhkan makanan dan minuman dalam jumlah banyak atau dalam jumlah besar. Jadi solusi yang bisa kita berikan untuk masalah ini adalah membuatkan apa yang mereka butuhkan, bisa dipesan dari jauh hari, kita bisa minta DP dulu atau langsung bayar lunas, kita belanja, kita masakin, dan bisa diantar untuk janjian waktunya. Oke, gitu. Jadi ada dua tadi. Yang pertama untuk yang nggak sempet, nggak bisa atau nggak mau masak. Yang kedua untuk yang butuh jumlah pesanan banyak. Udah, gampang kan? Oh, tunggu dulu. Nggak semudah itu juga. Karena kalau pesanan kita tiba-tiba banyak banget, kamu akan kerepotan. Jadi strateginya biar nggak kewalahan adalah pre-order atau pesan dulu di hari sebelumnya atau beberapa jam sebelumnya. Jadi misalkan contohnya seperti ini. Misalnya bikin status WA gitu ya. Bikin status WA nih. Ibu-ibu, untuk buka puasa nanti menunya ada ini. Yang mau pesen aku tungguin ya sampai jam 1 siang. Nanti saya antar jam 5 kurang ke rumah. Atau untuk sahur misalnya. Ibu-ibu, untuk sahur nanti malam menunya ada ini ya. Yang mau pesen saya tunggu sampai habis Isya. Nanti saya antar ke rumah jam 3 sambil bangunin sahur. Gitu misalnya. Jadi ya kira-kira begitu. Apa yang bisa kita lakukan untuk bisnis makanan dan minuman ini. Perlu saya tekenin juga untuk teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu, dan adik-adik, dan kakak-kakak semuanya. Jualan pakai harga yang benar. Jadi jangan terlalu murah, jangan terlalu mahal. Yang penting berani pasang harga. Karena kita ini akan memberikan pelayanan lebih atau fitur pesan online dan bisa diantar, delivery. Jangan misalnya nih modal bikin gorengan 800, terus Anda jual 1000 gitu. Atau misalnya modal 1000 dijual 1500 gitu. Tipis banget, tipis. Karena jangan dihitung bahan makanannya doang. Jual 2000 aja nggak apa-apa. Tapi dibikin strategi kayak misalnya 2001, 5003 gitu. Nggak apa-apa. Karena jualan makanan tuh bukan cuman dari modal bahannya doang. Tapi ada modal gasnya berapa, beli minyak berapa sekali ngegoreng, atau bensin untuk belanja ke pasar, di pasar bayar parkir berapa, beli jajan berapa di pasarnya untuk anaknya yang nganterin. Terus ada juga waktu yang terbuang untuk memasak, menyiapin bahan-bahan, kurang tidur, apalagi berdiri untuk menggoreng gitu. Berdiri lama, pegel, itu kan juga butuh untuk tergantikan. Jadi teman-teman jangan cuma ngitung untuk biaya bahannya doang, tapi biaya lain-lainnya itu juga dihitung. Jangan sampai teman-teman itu jualan jadi capek doang, karena gue khawatir nanti malah ngerembet kemana-mana. Entah anaknya lah dimarahin, jadi sering dimarahin, atau orang rumah.
kena ikut BT-nya juga. Jangan sampai kayak gitu. Selain itu, teman-teman juga lihat siapa yang mesen. Kalau misalnya bisa sih ya, pas lagi mesen itu bayar dulu, atau transfer lah, atau OVO, atau GoPay, atau Shopee Pay, apapun itu. Yang penting kalau bisa bayar dulu. Jadi misalnya besoknya dia mesen, besoknya kita tinggal nganter. Dengan begitu resiko cancel atau orang itu lupa kalau mesen sama kita gitu, udah nggak ada lagi. Jadi nggak ada resiko kayak cancel terus makanannya itu tuh mubazir gitu. Kan ada aja yang udah mesen terus tiba-tiba dia lupa atau dia emang sengaja nggak ngambil gitu. Jadi apa yang udah kita masak malah nggak diambil sama dia, kan sayang mubazir ya. Tapi kalau misalnya orangnya udah kira-kira kamu kenal lah gitu, tetangga deket, ya nggak apa-apa lah kalau misalnya mesen bayarnya nanti pas ngambil atau pas diantar. Tapi kalau orangnya ini kira-kira kamu ragu gitu, dia beneran pesen apa enggak ya, apa gimana gitu, mending minta DP atau suruh bayaran duluan aja biar aman doang ini. Oke, sampai situ kayaknya udah cukup. Jadi ayo teman-teman, kalau kita masih keburu jualan nih, ada beberapa hari lagi untuk persiapan, latihan masaknya kalau bisa dari sekarang. Jadi bumbu-bumbunya kayak kurang asin atau kebanyakan air atau kebanyakan apalah telurnya atau bihunnya atau isinya mau dieksplor lagi. Makanannya apa aja yang mau dijual, mau dicek-cek dulu enak apa enggak. Mulai dari sekarang untuk trialnya. Jadi begitu nanti jualan, udah siap semuanya. Lalu pasti di antara kita ada aja nih yang bilang kayak misalnya, saya nggak bisa masak, saya nggak ada modal, saya nggak ada kompornya, nggak ada ini, nggak ada itu. Kayaknya itu cuman alasan aja untuk, kalau emang niat ya kita pasti ada aja jalannya dan kita pasti mau cari jalan keluarnya. Karena kayak gitu ya, biasanya cuman alasan doang gitu. Karena nih gue kasih solusinya untuk teman-teman yang banyak alasan. Karena kamu bisa kerjasama dengan warung yang udah ada. Jadi misalnya ada warung, dia nggak bisa pesan online, ya udah Anda aja yang buka pesan online nih. Jadi orang pesan ke lo beli ke warung itu, terus lo anterin, kelar. Ya, jadi atau kerjasama juga sama tetangga atau saudara atau siapapun lah yang bisa masak dan lagi nganggur atau lagi nggak ngapa-ngapain. Jadi dia yang masak, kamu yang menjualin, terserah mau di pinggir jalan atau mau dijual online, gimana pun caranya, yang penting dijual. Tapi hitung dulu modalnya dari dia berapa, kamu jual berapa, dari dia jual berapa. Yang penting ya kayak tadi, harganya yang masuk akal. Terus sementok-mentoknya ya lu bisa lah jualan, bantuin warung orang lain gitu. Misalnya ada warung yang rame banget gitu, datang aja misalnya butuh banget nih untuk bekerja atau nyari duit, atau setidaknya lu buat buka puasa sendiri gitu. Ya paling mentok ya datang aja ke warung itu yang lagi rame, terus bantuin, nanti bisa minta digaji atau bisa dibagi berapa gitu. Yang penting mah cari aja, bergerak aktif, pasti ketemu jalannya teman-teman. Atau terakhir, ya paling gampang ini mah, jualan es aja sih, kalau nggak teh anget gitu di jalan. Kalau nggak es teh atau es nutrisari, es good day, apa pokoknya es doang, tinggal modal air sama es. Masa nggak bisa bikinnya tinggal di seduh doang, seduh gitu tuang, masa nggak bisa? Oke, gitu ya. Jadi yuk, gerak yuk. Kalau mau nanya sesuatu tentang video ini, tulis di kolom komen, nanti gue bantu jawab dan di situ, atau pakai video lain kalau emang jawabannya kira-kira panjang. Terus kalau temen-temen udah ada punya bisnis kuliner, jualan makanan, jualan minuman, apapun itu, terus mau konsultasi sama gue, ngobrolin tentang strategi atau kontennya gimana ya buat bisnis gue atau buat jualan gue biar laku gitu, ya langsung aja email ke gue, di deskripsi udah gue taruh emailnya. Atau komen juga bisa, atau DM Instagram juga bisa. Tapi ya paling traktir makan atau apa gitu ya. Ngerti lah. Oke, segitu dulu dari gue. Tolong disebarkan video ini ke teman-teman, saudara, keluarga, atau siapapun yang butuh informasi ini.
biar banyak orang yang nonton dan banyak orang yang terbantu atau banyak orang yang tahu video ini ada dan mungkin bisa membantu strategi untuk mereka masing-masing. Jadi kita saling bantu. Gue bikin videonya, lo nyebarin, mungkin orang-orang banyak yang terbantu nih. Jadi terima kasih udah nonton video ini sampai habis. Berikutnya masih ada video tentang ide Ramadan lagi. Jadi tolong di subscribe, nyalain loncengnya biar nggak ketinggalan video terbaru gue. Like juga boleh. Ya udahlah, pokoknya selamat berjuang. Sehat selalu teman-teman, stay safe dan semoga lancar dan dilebihkan rezekinya ya. Terima kasih.